lagu, aduh enak banget itu lagu tuh. Lagu dulu ya? Iya. Saya aja nggak tahu. Judulnya apa lagi coba yang ini nggak tahu. Baby Give It Up yang nyanyi. Caca Handika. Casey. Lagunya itu kan? Iya. Jodoh. Keren. Gua nanti tolong di burning ya. Udah ada ya. Mengingatkan saya dulu zaman-zaman kaset. Kaset dulu. Ini ada siapa ini? Ada Faye Simanjuntak. Hai Faye. Kenapa ada Faye di sini? Mau bicara apakah soal sama Faye? Coba kita lihat dari t-shirtnya ada Rumah Faye. Stop. Apa tuh? Prostitusi anak. Prostitusi anak. Kamu tuh umurnya masih muda, tapi sudah berpikir luas. Coba jelasin dulu sama sahabat pagi, Rumah Faye itu apa sih? Rumah Faye adalah NGO yang menolong anak-anak yang dijual atau masuk prostitusi. Biasanya perdagangan anak. Ya? Safe house dan juga menyegah. Dan... Apa aja misalnya kalau yang dilakukan sama Rumah Faye di dalamnya? Rumah Faye, we do something yang kita suka memanggil, kita namanya 3P, pencegahan, pembebasan, dan pemulihan. Actually, yang saya kerjakan itu pencegahan. You can call me the face of Rumah Faye. Saya yang datang ke acara-acara, ngomong di conference, dan ke sekolah, ke panti. Saya yang beneran mengajar anak-anak ini bahwa prostitusi adalah sesuatu yang tidak lucu. Itulah sesuatu yang sebenarnya masalah yang sangat besar dalam ini abad anak ini. umur berapa ngomongnya kayak orang gede banget. Saya sampai saya belum. Ini pinter banget. Berpikirannya lebih luas daripada orang Albert dewasa. Einstein aja lewat kayaknya. Luar biasa ya. Saya yakin someday Faye ini bisa mengubah dunia. Bisa. Wah, she can change the world. Someday. Kamu percaya nggak kalau kamu bisa merubah keadaan yang benar-benar sekarang ini mengkhawatirkan untuk menjadi yang lebih baik? Percaya nggak dengan jalan kamu? The way I see it, sebenarnya semua anak-anak sih bisa bikin make a difference. Tapi semua anak-anak punya mindset bahwa mereka tuh lihatnya, oh, adults will do it. Gitu. Jadi walaupun orang dewasa selalu bilang, you can help me, you can do this, you can like, dikit aja nggak buang sampah sembarangan gitu. Udah dibilangin, you can do it gitu, tapi anak-anak juga malas juga pasti ada orang dewasa yang gituin ya. Jadi itu sih, jadi sebenarnya anak-anak semua bisa sih. Cuman kita tuh nggak mikirnya tuh mindsetnya tadi ya, yang kamu bilang tadi ya. Ternyata dengan usia anak-anak pun sebetulnya bisa melakukan itu. Kenapa tidak dibiasakan gitu? At the same time juga dewasa. Anak-anak juga mindset mereka nggak change over time. Mereka tuh yang waktu aku kecil aku bisa nolong, tapi sekarang udah dewasa baru jadi kamu pengennya nyegah nih, walaupun kamu kecil kamu bisa bertindak gitu kan. Iya, betul. Oh, ini kayaknya ada tubuh orang dewasa di sini. Oke, ngomongin soal anak-anak yang bisa mengubah dunia, ini ada artikel tentang 5 anak yang sangat luar biasa yang mengubah dunia. Yang pertama adalah Yash Gupta, memulai sebuah organisasi Sight Learning. Organisasi ini mengumpulkan dan mendistribusikan kacamata untuk anak-anak dan remaja yang membutuhkan. Lewat organisasinya tersebut, Yes berhasil mengumpulkan dan menyumbangkan lebih dari $500.000 nilai kacamata yang membantu lebih dari 15.000 orang agar dapat melihat lebih baik. Ini dia nih anak yang pertama luar biasa ya. Yang kedua itu ada Adele and Taylor. Berumur 13 tahun. Organisasinya adalah Adele's Literacy Library. Organisasi ini dibuat karena melihat teman-teman sekelasnya mengalami kesulitan dalam membaca. Dan dalam organisasinya ini telah membantu lebih dari 25.000 orang dalam meningkatkan kemampuan membaca. Nah, itu dia. Yang pertama kacamata, yang sekarang membaca. Ada juga Nikosi Johnson. Nikosi Johnson ini adalah lahir pada ibu yang positif HIV dan membuat Nikosi Johnson mengalami hal yang serupa. Karena hal tersebut, ia menjadi advokat untuk korban HIV dan juga berjuang untuk mengumpulkan kesadaran dan hak yang sama bagi mereka yang menderita HIV/AIDS. Namun sayang, Nikosi meninggal pada umur 12 tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, anak yang sangat luar biasa itu ada Anne Frank. Nama yang tersebut dikenal dari buku hariannya saat berjuang bertahan hidup. Lewat buku hariannya, ia menceritakan bagaimana perjuangannya berserta keluarganya dalam menghadapi
kekejaman Nazi. Untuk zaman dulu ya. Ia dan keluarganya terpaksa bersembunyi selama 2 tahun di tempat yang sekarang ia kenal sebagai Anne Frank Lewis. Berkat buku hariannya itu, kisah Anne akhirnya terkenal di seluruh dunia. Dan tempat persembunyiannya sekarang menjadi museum yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Akhirnya bisa mengubah dunia ya atas ceritanya tersebut. Berikutnya. Dan ini adalah Iqbal Masih. Masih apa dia? Masih aja Iqbal. Oke, Iqbal Masih. Namanya memang Iqbal Masih. Iqbal Masih. Ini bisa dipanjangin. Iqbal, masihkah kau ingat? Sayang. Bisa juga. Panjang banget tapi jadinya. Iqbal pernah menjadi buruh budak di pabrik karpet di Pakistan hingga larut malam. Ia dijual saat berusia 4 tahun untuk membayar hutang orang tuanya. Ya ampun. Tapi Iqbal berhasil lolos dari perbudakan sebanyak 2 kali. anak 2 kali. Sebanyak anak 2 kali. Oke, dan akhirnya bergabung memerangi pekerja anak sebagai anggota Front Pembebasan Buruh Berikat atau BLLV. BLF ya. Itulah dia 5 anak yang mengubah dunia. Luar biasa ya. Salah satunya adalah yang ada sekarang bersama-sama kita di pagi-pagi ada Faye. Faye, kemarin tindakan yang apa yang pernah kamu lakukan untuk salah satu selain counseling dan lain-lain? Sebenarnya sih mostly again aku cuman datang ke panti because again anak-anak itu tuh anak-anak tuh nggak punya edukasi yang mereka perlu untuk like banyak anak-anak yang mereka beneran nggak tahu bahwa prostitusi adalah sesuatu jadi benar-benar emang nggak ngerti berbahaya. kan? Iya, mereka ngerti. Dianggap tabu bahkan nggak diajarkan sama orang tua sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Jadi sebenarnya biasanya prostitusi atau perdagangan anak karena itu 3 hal, masalah budaya, masalah sosial, sama masalah ekonomi. Ya. Jadi kalau budaya biasanya anak-anak tuh oleh orang Indonesia tuh anak-anak dilihat sebagai sebuah aset. Jadi anak ini cewek udah 13 tahun, udah 10 bisa. tahun udah bisa menjual dirinya atau menjual anaknya. Iya. Untuk Tapi memang itu kalau itu sih yang kenyataannya memang ada. Emang ada dan ternyata memang anak-anak jadi korbannya ya. Dan itu yang harus diselamatkan ya. Harus diselamatkan dan ternyata Faye yang masih berumur sangat muda ini bisa berpikir seluas itu. Coba kita lihat bagaimana kegiatan rumah Faye itu seperti apa. Isu perdagangan anak dan prostitusi semakin marak. Tahukah Anda, setiap 4 menit itu telah terjadi. Pas searching nih gitu kan dari internet mengenai perdagangan anak. Nah, dari situ saya lihat, saya ketemu rumah Faye dan saya mulai bergabung dan ternyata rumah Faye itu berasal dari nama seorang anak yang pencetus rumah Faye itu sendiri. Dan Faye merupakan salah satu anak yang masih berusia belasan tahun yang sangat peduli dengan isu ini. Dia berhasil mentransfer gitu ketertarikannya kepada saya sehingga saya semakin berminat untuk berkecimpung di dunia ini dan ingin menyelamatkan anak-anak Indonesia. Merinding tuh. Saya juga jadi merinding ya. Faye ini pertama kali mencetuskan, saya mau bergerak di bidang penyelamatan anak gitu kan. Rumah Faye ini dari umur berapa? Dan ini udah berjalan berapa lama? Sebenarnya kita mulai rumah Faye 2,5 tahun yang lalu. Tercetusnya waktu pas kapan? Tercetus kelas 5. 5 SD? 5 SMA. Dan foundernya Faye sendiri dengan Ibu. dengan mama. Jadi kalau 5 SD, kenapa? Gue akan bergerak di bidang human trafficking atau Enggak sih, maksudnya pas ya nggak dengerin guru biasa. gara-gara waktu itu nggak dengerin guru justru. Terus tiba-tiba ya guruku tanya, kita lagi gituin project, mau aku pilih apa sama grupku. Bilang ya perdagangan anak lah.
soalnya ada aja Kamu, gitu. Terus kamu asal pilih aja asal awalnya? pilih. Asal pilih aja awalnya? Iya, bukan, Terus, ya lihat aja terus aku bilang, kayaknya keren juga, coba aja lah. Jadi aku coba, aku Kau research, pelajarin, terus research. soalnya, kamu tergerak? iya. Tapi waktu itu ibuku masih bilang, jangan dulu. Soalnya itu tuh masalah yang sangat berat. Jadi waktu itu, benar aku ingat banget sambil aku research tentang ini, ibuku ada di belakangku. Soalnya takutnya internetnya yang kalau research Kalau ini yang nggak safe ya buat anak umur kamu 5 SD, Pak. Jadi dia sudah tergerak gara-gara tersebut. Sekarang untuk safe house-nya sudah ada dibangun shelter juga? Apa sudah dibangun itu di mana? Lagi Oh, di shelter di mana? Di daerah Batam. Di Batam. Oh, di Batam. soalnya Batam ada perdagangan anaknya paling banyak karena dekat dengan Singapura dan Malaysia. Jadi memang salah Sejam. satu tempatnya ya. Jadi sekarang sedang dibangun shelter di Batam. Faye, kalau misalnya ingin mendapat pengarahan dari Rumah Faye dan lain-lain, bisa hubungin kamu di mana? Di website kita Website-nya, Website ada ya? website-nya di www.rumahfaye.org.id. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan human trafficking dan lain-lainnya bisa kunjungi di website tersebut. Oke, Faye, thank you ya. Ngomong-ngomong, sebentar, mau tanya, Faye ini sebenarnya cita-citanya mau apa sih? Oh ya sih. I don't know. Ya, aku tahu kan sebagai aktivis, I know I can always do this. Itu waktu itu sebenarnya masalah waktu kita kan sebenarnya Rumah Faye nggak mau terlalu besar lah, jadi tapi waktu pertama orang tahu tentang Rumah Faye, tiba-tiba langsung semua orang tahu kan, jadi Excited. now that ada banyak orang yang nolongin kerja di Rumah Faye, sekarang jadi ya maksudnya if I ever go to college, if I ever go untuk kerja overseas or anything, I know that it's in good hands, ada orang yang akan Bantu lagi bantu apa kerja di sini. Jadi cita-cita kamu yang sampai sekarang pengen kesampaian, kalau anak kecil kan biasanya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi guru, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Gak tahu, belum tahu. Yang pasti membaktikan dirinya dong untuk orang banyak, untuk bermanfaat untuk orang banyak. Itu udah sebuah cita-cita menurut aku. Kayak begini aja pun udah bisa berbagi dan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kita kasih tepuk tangan buat Faye ya, dan Rumah Faye-nya mudah-mudahan semakin berkembang dan semakin luar biasa menginspirasi semua masyarakat Indonesia ya. Oke Faye, terima kasih ya atas waktunya ya, terima kasih. Ntar setelah yang satu ini kita akan ngobrol-ngobrol yang seru. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi. Semangat!